Sahabat muda, Shalom. Senang dapat kembali menjumpai sahabat sekalian dalam acara Youth for Christ. Bersama saya, Pendeta Ruth Susana Kamau dari PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Selasa 26 November 2024, dituliskan oleh Pendeta Hizkia Gunawan dari GKI Taman Aries dengan judul Buah dari Kesombongan, yang didasarkan pada kitab Yeskiel 29 ayat 1-12. Sebelum membaca firman Tuhan, mari berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia, kami memohon pertolongan dan penyertaan-Mu. Kami memohon Tuhan juga memberkati dan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan yang kami renungkan dapat kami terima, dapat kami pahami, bahkan dengan kekuatan Roh Kudus kami melakukannya dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sahabat muda, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Yeskiel 29 ayat 3. Beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai Firaun, Raja Mesir. Dan yang berkata, Sungai Nil itu milikku, akulah yang membuatnya. Alkisah, ada seorang petarung berbadan tinggi besar, menyombongkan dirinya sebelum bertanding. Melihat lawannya yang memiliki ukuran badan lebih kecil, ia merasa yakin akan menang. Namun, dalam waktu 20 detik, petarung yang sombong itu roboh di tangan lawannya. Kesombongan petarung itu membuatnya tidak waspada, sehingga ia mudah dikalahkan. Pada masa lalu, Mesir adalah bangsa yang sangat berpengaruh. Keadaan ini membuat Firaun, pemimpin Mesir, menjadi seorang yang sombong. Ia menyatakan bahwa Sungai Nil adalah miliknya. Ia yang membuatnya. Oleh karena kesombongannya itu, Allah menghukum Mesir. Allah berfirman melalui Yeskiel bahwa ia akan membuat Mesir tidak berdaya, sunyi sepi, dan menjadi reruntuhan. Firman-Nya pun terbukti. Mesir dikalahkan oleh Babel. Melalui hukuman tersebut, Allah menunjukkan bahwa Ia adalah penguasa sesungguhnya, baik atas Mesir dan seluruh bangsa-bangsa. Sahabat muda, seperti Firaun yang jatuh pada kesombongan, kita juga bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Hal itu terjadi ketika kita merasa bahwa karya dan pencapaian kita merupakan hasil dari kekuatan kita sendiri. Akibatnya kita mudah meremehkan dan memandang rendah orang lain. Bahkan kita juga dapat meremehkan hal-hal rohani dan merasa tidak butuh Tuhan dalam keseharian. Agar kita tidak jatuh dalam dosa kesombongan, kita perlu mengingat nasihat yang dikatakan dalam Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan dalam sikap, perbuatan, dan perkataan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Besar, siapakah kami? Kami hanya orang muda yang juga masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami orang muda yang masih terus berjuang untuk meraih masa depan kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami terus belajar merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kami, dalam setiap usaha, kerja, perjuangan kami. Sehingga biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami berhasil. Dan ketika kami berhasil, atas apa yang kami kerjakan dan kami lakukan, ingatkan kami terus-menerus Tuhan, bahwa semua itu bukan kebetulan, bukan karena kerja dan usaha kami,
tapi sesungguhnya semua itu karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Mampukan kami Tuhan sebagai orang muda untuk terus merendahkan hati kami. Bahkan belajar untuk menyerahkan, mempercayakan hidup kami hanya dalam tuntunan kuasa Tuhan sendiri. Berkati dan sertai kami ya Tuhan. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.